Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik, para remaja, kader terbaik bangsa, negara dan agama, mari kita lanjutkan satu kajian. Dalam kehidupan kita adalah memerlukan sabar. Mari kita lanjutkan satu kajian sabar. Sabar menurut kita sering diucapkan oleh kita sendiri. Tapi kadang pula ucapan sabar menjadi motivasi, kadang kita berperilaku tidak sabar. Kontradiktif antara perilaku dengan ucapan. Kita mengatakan ayo sabar bersama-sama, tapi justru gebrak meja. Kontradiktif. Pastikan jiwa sabar adalah bagian dari setiap kita. Pastikan setiap kita punya sifat sabar. Ya, memang setiap manusia punya sifat sabar, tapi kadar kesabarannya yang berbeda. Ada yang punya sifat sabar volumenya 30%. Ada orang yang punya sabar 50%, bahkan di atas itu. Tapi yang terpenting jangan sampai di antara kita memiliki karakter pemarah. Itu hindari. Karakter pemarah itu selalu tampak seperti kalau tidak marah berarti tidak menyelesaikan masalah. Misalnya ya, ada yang beranggap semacam itu. Kalau kita tidak marah berarti tidak menyelesaikan masalah. Padahal kemarahan itu justru membuka masalah. Siapa orang yang hidup tanpa masalah? Semuanya pasti punya masalah. Orang makin sibuk, pasti masalahnya makin banyak. Orang yang punya beban, tugas dengan tertentu, semakin beban itu banyak dan berat, maka memerlukan satu kesabaran. Satu kesabaran. Setelah kita lihat orang sukses itu salah satunya ternyata dibungkus dengan sifat kesabaran. Nggak ada orang sukses berkarir apapun tanpa sifat kesabaran. Orang bekerja dimanapun membutuhkan kesabaran. Contoh, kerja sebagai bengkel butuh kesabaran. Sebagai guru, ya pasti butuh kesabaran. Kerja apapun itu membutuhkan kesabaran, butuh ketelatenan, ya. Tapi juga kadang fokus, kadang harus serius, kadang juga nyantai. Nyantai diperlukan, ya. Relaksasi diperlukan. Nata pikiran dan nata emosi, ya. Untuk menjadi orang yang sabar itu. Maka terjemahan orang yang sabar, saudara sekalian, pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah itu sangat membutuhkan sifat sabar dalam beribadah. Baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Orang belajar butuh kesabaran. Seperti yang kita tahu, SDMI ditempuh 6 tahun, itu butuh kesabaran. Belajar di SMP, MTS 3 tahun, butuh kesabaran. Orang yang belajar di SMA, Ali, SMK 3 tahun, butuh kesabaran. Kesabaran sang santri, kesabaran sang siswa, termasuk kesabaran kedua orang tua.
lanjut cerita dan perjuangan perlu dikawal dengan kebijakan sabar. Orang yang kuliah pada program strata 1 butuh kesabaran. 8 semester, 4 tahun. Ya, butuh kesabaran, butuh sabar. Sabar. Orang melanjutkan program pasca sarjana 4 semester 2 tahun butuh kesabaran. Orang yang kuliah di program doktor minimal 3 tahun 6 semester, bahkan ada yang sampai 8 semester 4 tahun dan seterusnya, itu butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam masa studi, termasuk sabar dalam melaksanakan tugas kita, kehambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat ini butuh juga kesabaran untuk meninggalkan. Ketika di depan mata ada maksiat, sabar mencoba untuk kita meninggalkan. Kadang justru tampak berkumpul dengan kita yang maksiat, sabar untuk kita meninggalkan semua maksiat. Yang ketiga adalah sabar terhadap gangguan terhadap sesamanya. Siapa itu? Boleh jadi problematika yang ada dalam keluarga, ya tentu orang yang paling dekat dengan siapa kadang menjadi masalah. Butuh kesabaran. Dalam lingkungan keluarga butuh kesabaran. Suami istri butuh kesabaran. Orang tua dengan anak butuh kesabaran. Hidup bertetangga butuh kesabaran. Boleh jadi masalah problematika itu timbul dari orang-orang yang dekat. Ya, jangan sampai ada sikap kita, api dipadamkan dengan bensin, ya makin jadi. Mestinya api itu dipadamkan dengan air, bukan api yang sudah terbakar malah untuk mematikan, memadamkan pakai bensin, ya makin jadi. Apa itu artinya? Harus ada orang yang mengalah di antara kita. Harus ada orang yang mengalah di antara kita. Siapa yang mengawali? Pertama, ketika orang lain marah, yang satu diem, komentar pada saat sudah terjadi sedikit bergeser kepada tampak kesabaran. Karena itu untuk mendapatkan cintanya Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jangan sampai di antara kita orang bilang nih, orang kampung ya, kalau saya jangan sampai diselai karena saya tidak akan pernah berbuat salah pada orang lain. Nggak mungkin. Jangan coba-coba salah pada saya. Saya tidak pernah mengganggu orang lain. Saya tidak pernah salah pada orang lain. Jangan. Itu sikap atau omongan yang menampakkan kesombongan. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, salah satunya adalah sabar. Barang siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, salah satunya bersikap sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Dapat rezeki, kadang dicari dapat. Kadang kita menang sendiri, ada rezeki datang dengan sendirinya atas kehendaknya Allah. Alhamdulillah. Ada orang lain makin kerja, maka kadang pula rezekinya makin jauh, dibutuhkan kesabaran. Ada pula dalam persoalan hubungan cinta, ketika cintanya tidak dapat diraihnya, maka dibutuhkan sifat kesabaran.
Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah, sesungguhnya Allah senang kepada orang yang sabar. Allah senang kepada orang yang sabar. Jangan pernah bahkan kita mimpi meraih sukses dalam hidup tanpa kesabaran. Nggak mungkin. Ketika kita sudah baca berbagai sejarah orang lain, saudara-saudara, tokoh-tokoh besar itu, salah satunya pasti sabar yang ditambahkan. Sabar. Sabar itu dalam konteks refleksi kemanusiaan. Ketika dihasut sama orang lain, dia tidak membalas hasut. Ketika dia dicaci maki sama orang lain, dia tidak balas caci maki. Tapi kadang mereka dihasut, dicaci maki, malah dia membalas dengan sifat kasih sayang kepada orang lain. Dan itu tidak semua orang. Dan itu tidak semua orang. Hanya orang tertentu yang memiliki keluasan jiwa. Hanya bagi orang tertentu yang memiliki sifat kesabaran. Ketika dihina, astaghfirullahaladzim. Ketika dicaci maki, astaghfirullahaladzim. Ketika dipuji, dia bukan bangga dengan sendirinya, tapi dia subhanallah. Ketika aku punya nilai lebih, bukan kami yang hebat, tapi Allah yang maha hebat. Bukan kami yang hebat, tapi yang maha hebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika dipuji, subhanallah. Ketika dicela, dihasut, dihina, mari kita wadai. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah menghadapi semua cobaan ini. Tetap kami bersandar padamu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar dalam menyelesaikan masalah. Bahkan kami akan tawakal kepadamu ya Allah. Bantu kami ya Allah, selesaikan semua persoalan kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa bantu kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manfaat barokah Allah jadikan kita hamba Allah yang sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan. Allah berikan sifat sabar, kita meninggalkan perbuatan maksiat, dan Allah menjadikan kita hamba Allah yang sabar dalam menghadapi semua persoalan yang berhubungan terhadap sesama manusia. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.